beberapa komoditas yang mengalami kenaikan. Jadi Januari nanti bisa diperkirakan cenderungnya mungkin ke inflasi gitu ya. Kemudian juga perkembangan produksi dan luas panen padi. Nah ini terkait dengan El Nino ya, yang berdampak pada mundurnya masa panen padi ya, dan siklus masa panen produk pertanian tanaman horti ya, yang berakibat harga cabai merah, cabai rawit, ya, bawang merah dan tomat cukup berfluktuatif di tahun 2024. Jadi ada fenomena bulanan, juga ada fenomena tahunan. Baik, kita masuk pada besaran angka inflasi, Bapak Ibu sekalian. Inflasi di bulan Desember ya, di sana sebesar 0,54%. Ya. Nah, di 0,54%, kalau sebelumnya 0,17, cenderung lebih rendah. Ya. Nah ini akibat dari Nataru, ya, ini menggerakkan beberapa komoditas sehingga demandnya naik, gitu ya. Ada kenaikan di beberapa komoditas. Nah, kemudian inflasi tahunan dan juga tahun kalendernya karena ketemunya setahun ya, akhirnya sama ya di 1,74%, dan ini menurut prediksi BI sudah masuk di ring ya 2,5 plus minus 1. Jadi antara 1,5 sampai 3,5, di sini 1,74. Jadi masuk ring BI ya. Nah kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan beberapa kelompok pengeluaran di sana terkait dengan inflasi yang agak gede gitu ya. Kita lihat kelompok makanan, minuman, tembakau itu 1,56, dan kemudian andilnya sebesar 0,51 ya. Sementara yang lainnya relatif rendah ya. Nah kita lanjut bagaimana posisi inflasi untuk Jember, level Jawa Timur dan juga nasional. Next ya. Tadi kita lihat bersama Jember inflasi sebesar 0,54 ya. Nah, Jawa Timur sebesar 0,46 dan nasional sebesar 0,44 ya. Kalau kita lihat cenderung di Jember lebih tinggi dari angka Jatim dan dari angka nasional ya. Nah, kemudian kita lihat next ya untuk inflasi tahunan sebesar 1,74 tadi ya. Kalau kita lihat di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian ya, yang dominan tertinggi adalah inflasinya sebesar 5,65 yang di bawah gitu ya. Kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya. Nah ini beberapa bulan mengalami kenaikan komoditas terkait dengan emas perhiasan ya. Nah kemudian di bawahnya itu sebesar 2,55 ini kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau ya. Kemudian disusul oleh pakaian dan alas kaki 1,82. Nah itu terkait dengan Ramadan dan hari raya ya, kalau pakaian ya. Dan berikutnya lebih rendah sedikit kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran ya, warung, rumah makan. Nah itu juga mengalami kenaikan. Ini untuk inflasi tahunan ya. Artinya kenaikan ini muncul di beberapa bulan gitu. Nah kemudian secara tahunan juga kalau kita lihat next inflasi Jember tadi yang saya sampaikan 1,74. Jadi kalau kita lihat baik bulanan maupun tahunan cenderung lebih tinggi dibandingkan level Jawa Timur dan nasional ya. Jatim 1,51, nasional 1,57. Nah kemudian next kalau kita lihat trennya Bapak Ibu sekalian, memang di Desember ini terkait dengan Nataru ya, sehingga menggerakkan beberapa permintaan di kelompok pengeluaran. Trennya menunjukkan tren yang naik gitu ya.
dari 0,17 menjadi 0,54. Tapi dari kiri ke kanan sebetulnya trennya itu naik turun gitu ya, naik turun. Nah, sementara kalau kita lihat tren dari inflasi tahunan year on year next. Jadi kalau kita lihat selama 2 tahun ya, kita lihat di sana kita lihat di posisi di 2022 sampai ke 2023, jadi dari 7,08 itu bisa kita turunkan menjadi 1,74 ya. Jadi ini bagian dari prestasi Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam TPID ya. Kalau BPS bukan sebagai anggota TPID, kami hanya sebagai narasumber ya, sebagai narasumber. Jadi sudah bisa dipahami Bapak Ibu sekalian, inflasi kita memang cukup tinggi di Desember 0,54, kemudian tahunannya 1,74. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kabupaten kota di Jawa Timur yang juga melakukan perhitungan inflasi ya. Ada 11 kabupaten kota di Jawa Timur. Kita lihat Jawa Timur tadi 1,51 untuk tahunannya, bulanannya 0,46 ya. Tulungagung 1,75, Jember di bawahnya sedikit 1,74, Banyuwangi lebih rendah sedikit 1,73, hanya di turun 0,01 ya. Jadi kita bersahabat dengan Banyuwangi. Bojonegoro 1,14 ya. Kalau Bojonegoro baru ikut ya di tahun ini. Gresik juga 1,85, ini pendatang baru ya. Kemudian Sumeneb ya 1,97, hampir 2% ya. Kemudian Kediri 1,19 untuk tahunannya. Malang, Probolinggo, Madiun dan Surabaya cenderung lebih rendah dari Jember ya. Nanti bisa kita lihat komoditas di Jember apa saja yang mempengaruhinya. Nah, kemudian kalau kita lihat kalau kita filter seperti itu ya, jadi inflasi di Jember itu untuk bulanan ini menduduki peringkat kedua ya setelah Bojonegoro gitu ya, sebesar 0,54, sementara Bojonegoro 0,58. Nah, sementara untuk inflasi tahunan karena sama dengan tahun kalender ya, karena berada di akhir tahun ya. Nah, tertingginya adalah Sumeneb, sementara kita berada posisi nomor 4 ya. Setelah Sumeneb, Gresik dan Tulungagung ya, baru Jember. Nah, kemudian kalau kita lihat beberapa komoditas penyumbang inflasi dan deflasi atau kenaikan dan penurunan next. Nah, ada beberapa komoditas penyumbang inflasi, diantaranya adalah telur ayam, ras, cabai rawit, beras, minyak goreng, cabai merah, jagung manis, bayam, bawang merah, kacang panjang dan terong ya. Kalau kita lihat besaran inflasinya sebetulnya terbesar adalah cabai merah. Dia kenaikannya atau inflasinya 73,34 ya. Tetapi share-nya dia andilnya di 0,05. Walaupun cabai rawit naiknya 19,78% atau hampir 20%, tapi dia andilnya lebih tinggi karena bobot dari cabai rawit itu lebih tinggi dari cabai merah gitu ya. Artinya pola konsumsinya untuk cabai rawit ini lebih tinggi ya. Nah, sementara untuk komoditas lainnya kelompok sayuran dan bumbu ya, ini bawang merah muncul di situ. Kalau beras tadi dia inflasinya atau naiknya tipis, sebetulnya kurang dari 1% ya, 0,88 ya, persen ya. Andilnya di nomor urut ketiga. Jadi walaupun dia naik kecil, tapi urutannya
dia di nomor 3. Maka kalau beras naik, jangan gede-gede supaya tidak menjadi yang utama. Nah, sementara ada beberapa komoditas juga yang mengalami penurunan, ya lawannya dari telur, ya daging, ayam, emas, pepaya, apel, pisang, cumi-cumi, telur puyuh, tomat, daun bawang, dan penyedap masakan, ya. Nah, kalau kita lihat andil tertingginya adalah dari daging ayam, turun sebesar 2,95%, ya. Emas turun sedikit, 0,664, ya. Dan yang lainnya relatif lebih rendah andilnya. Nah, sementara kalau kita lihat next, komoditas setahun, ya. Kalau komoditas setahun, nah ini berbeda dengan yang bulanan tadi di Desember. Kalau setahun artinya dia sering muncul di beberapa bulan, gitu ya. Di sini yang paling banyak adalah emas, ya. Inflasinya setahun sampai 36,26, ya. Kemudian disusul beras, daging ayam, minyak goreng, bawang merah, rokok SKM, sigaret kretek mesin, bawang putih, kemudian rokok SKT, sigaret kretek tangan, udang basah, dan nasi dengan lauk. Jadi ini yang sering muncul selama setahun, ya. Itu beberapa komoditas 10 tertinggi penyumbang inflasi tahunan. Nah, sementara juga ada beberapa komoditas penyumbang deflasi atau yang mengalami penurunan, ya. Sering muncul di beberapa bulan dalam setahun, ya. Cabai rawit, ya. Walaupun tadi naik, ya, dia bulanannya di Desember, tapi di beberapa bulan yang lalu penyumbang penurunan. Cabai rawit, bensin, tongkol diawetkan, ya. Cabai merah, jeruk, pepaya, masker, tomat, wortel, dan tempe. Ini 10 komoditas terbesar. Kalau komoditasnya banyak sih, di atas 300 lebih, ya. Yang kurang lebih hampir 350 komoditas. Nah, ini 10 komoditas terbesarnya yang mengalami kenaikan atau penurunan. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini untuk ringkasannya nanti bisa dibaca sendiri, ya, karena sudah saya jelaskan di depan. Nanti Bapak Ibu bisa merangkum sendiri dari ringkasan tersebut, ya. Kita lanjut dulu dengan perkembangan tingkat hunian kamar, ya. Nah, ini teman-teman dari pariwisata, ya, Dinas Pariwisata, barangkali ini juga memberikan informasi khususnya mengenai tingkat hunian kamar hotel di Jember, ya. Nah, ini kondisinya bukan Desember tapi masih November, karena kalau Desember ini di awal Januari kami baru mengumpulkan dari beberapa hotel, gitu ya. Jadi yang bisa kita tampilkan lagnya mundur 1 bulan. Nah, besaran di bulan November untuk TPK tingkat penghunian kamar hotel adalah 46,78%, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu 47,59. Nah, sementara dibandingkan November di 2023 itu lebih tinggi di 2024, ya. Tapi kalau dengan November 2022 ini kalah, ya. Jadi lebih tinggi di 2022, ya, sebesar 60,22. Kita lanjut dengan bagaimana kalau dibandingkan dengan TPK Jatim. Nah, TPK Jatim tingkat penghunian kamar hotel di Jawa Timur untuk hotel berbintang, ya, itu 57,24, ya, hampir 60%-an. Sementara kita hampir 50%-an di 46,78, ya. Nah, kalau kita lihat naik turunnya, naik turunnya. Tertingginya itu ada di bulan berapa ini? Yang warna merah, Juli, ya. Untuk Jember, ya. Sama Jawa Timur juga yang merah itu bulan Juli tertinggi, ya. Juli kira-kira ada apa, ya? Juli, ya.
pergantian ini ya, pergantian sekolah itu ya. Jadi kita lanjut dengan rata-rata lama menginap tamu di Jember ya, itu 1,06% ya. Jadi kurang lebih ada yang 2 hari, ada yang 1 hari, itu kalau di rata-rata 1,06% ya. Nah ini kalau kita lihat turun dibandingkan bulan Oktober gitu ya. Nggak tahu, mungkin Oktober ada event ini ya. Padahal November ada pilkada ya. November ada pilkada. Jadi kalau pilkada itu kebanyakan kembali ke daerahnya masing-masing. Ya, jadi di sini hotelnya berkurang. Nah, kemudian kalau kita lihat rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik, yang kita lihat ternyata sama-sama turun. Untuk kondisi November asingnya lebih rendah ya, 1,51 dibandingkan Oktober di 2024 1,69. Sementara juga domestik juga begitu ya, tamu domestik ya dalam negeri itu 1,006 lebih rendah dibandingkan bulan Oktober 1,11 ya. Nah kalau di rata-rata tamu asingnya 1,51, tamu domestiknya 1,06. Itu untuk tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Kabupaten Jember. Jadi kalau kita lihat bulanannya itu rata-rata sekitar 40% ya. Karena biasanya orang yang menginap itu ramenya di hari Sabtu, Minggu ya, atau hari liburan gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan juga indikator terkait dengan indeks pembangunan manusia ya. Jadi indeks pembangunan manusia ini diukur dari 3 komponen kesehatan, yaitu terkait dengan usia harapan hidup atau UHH ya. Kemudian juga pendidikan, nah ini terkait dengan indikator rata-rata lama sekolah ya. Rata-rata lama sekolah ini biasanya disurvei adalah penduduk atau warga yang usianya di atas 25 tahun. Artinya mereka sudah selesai mengenyam pendidikan. Itu ditanya dia partisipasi sekolahnya di tingkat apa gitu ya. Kemudian ada harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah itu artinya masyarakat, warga atau penduduk dengan usia 7 tahun ke atas ditanya ya, dia pendidikan tertingginya apa gitu. Nah, kemudian pengeluaran real per kapita per tahun, nah ini juga dari hasil survei kita ya didapatkan sekian. Nah, kalau kita lihat angkanya Bapak Ibu sekalian ya, dari tahun 2020 sampai 2024, nah itu cenderung terus mengalami kenaikan, hanya kenaikannya barangkali perlu dilihat kecepatannya ya. Kecepatannya bagaimana. Nah itu dari 2020 ke 2021 naik 0,28 ya, selanjutnya naik 0,87 ya, kemudian naik 0,89, kemudian tumbuh lagi 0,72. Nah kalau kita lihat status capaian pembangunan manusia ya, kalau dulu sebelum 2022 ke bawah ke kiri ya, itu cenderung masih statusnya sedang ya, kurang dari 70 ya, tapi 70 ke atas itu sudah masuk tinggi. Jadi Jember ini masuk skala kategori IPM-nya tinggi, tapi tingginya masih berada di paling bawah karena angkanya di sana ringnya antara 70 sampai 80 ya. Nah, kalau kita lihat dari atas kanan, sebelah kanan, umur harapan hidup saat lahir ya di Jember itu rata-rata di 74,17 ya. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal di atas ini, nah itu artinya sudah di atas rata-rata gitu ya. Kemudian rata-rata lama sekolah yang tadi kalau kita tanya 6,54 tahun, artinya setara dengan apa?
di tingkat SMP kelas 1 gitu ya. Jadi kalau di rata-rata orang di Jember 25 tahun ke atas, nah itu pendidikannya kalau di rata-rata 6,54 atau setara dengan SMP. Nah sementara kalau harapan lama sekolah ya, kita lihat partisipasi sekolah dari penduduk 7 tahun ke atas itu di 13,5. Kalau 12 kan setingkat SMA ya, jadi ini lebih sedikit, hampir setahun, berarti setara dengan diploma 1 untuk harapan lama sekolah. Nah sementara untuk pengeluaran real per kapita per tahun yang disesuaikan itu kurang lebih 10.700.000 ya. Ini kalau setahun, kalau sebulan kan berarti ya kurang lebih kurang dari 1 juta gitu ya untuk pengeluaran konsumsi per kapita, pengeluaran real per kapita. Nah, kalau kita lihat pertumbuhannya, Bapak Ibu sekalian, di bawah ada catatan ya. Pertumbuhan IPM pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan pertumbuhan daripada 2023. Ini sama-sama tumbuh tapi kecepatannya lebih cepat di 2023 ya, selisih sedikit, sekitar 0, berapa deh? 51 ya. Nah, jadi sama-sama tumbuh, artinya sama-sama naik gitu ya, cuman kecepatannya lebih cepat di 2023. Nah, kalau kita lihat trennya Bapak Ibu sekalian, dari umur harapan hidup atau usia harapan hidup UHH ya, harapan lama sekolah HLS, dan rata-rata lama sekolah atau RLS. Nah, kita lihat seperti itu ya. Jadi kalau harapan hidup, nah, itu kan naik terus, tapi biasanya dengan peningkatan kesehatan masyarakat, baik melalui nutrisi, pelayanan kesehatan, itu memang cenderung naik, cuman naiknya ya tambah lama nggak tambah tinggi ya, karena pasti akan mentok gitu. Nah kemudian yang di tengah ya, kita lihat masih berkutat di sekitar 13 ya, jadi naiknya hanya 0,01 ya. Nah ini artinya perlu perjuangan dari kita ya, khususnya menangani pendidikan ya. Jadi naiknya tipis sekali. Nah kemudian juga terkait dengan pengeluaran real per kapita per tahun, itu pun juga ada kenaikan sekitar hampir 500.000 gitu ya. Nah kemudian Bapak sekalian, kalau kita lihat IPM di Jatim ya, kalau kita lihat rata-ratanya, next. Jadi indeks pembangunan manusia yang diukur dari 3 komponen kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebetulnya nilai IPM Jatim itu 75,85. Nah, sementara kita masih di sekitar 70 ya, artinya perlu upaya keras untuk meningkatkan IPM Jember ya. Nah sementara IPM tertingginya itu di kota Surabaya ya. Biasanya indeks pembangunan manusia tidak terlepas dari akses maupun sarana prasarana di masing-masing wilayah ya. Kalau Surabaya itu kan kota maju ya, jadi akses maupun sarananya tentunya lebih tinggi ya. Sementara IPM terendahnya itu ada di Sampang 66,72. Nah, sementara yang di sebelah kanan ada pergeseran yang meningkat dari sedang menjadi tinggi, naik ke 70-an, itu Kabupaten Lumajang ya, tetangga kita ya. Jadi kalau dilihat kenapa misalnya Jember tidak terlalu tinggi, karena PR kita itu karena penduduknya banyak ya. Jember itu penduduk terbanyak nomor 3 setelah Surabaya dan Malang ya. Maka PR-nya juga banyak. Walaupun pendidikan itu di kita baik swasta maupun negeri itu
banyak ataupun maju ya, tapi kan hanya di level perkotaan ya, sementara PR-nya itu yang paling banyak adalah di pedesaan ya. Nah, selanjutnya ada ringkasan ya. Jadi Jember mengalami peningkatan IPM menjadi 70,93, meningkat sebesar 0,72% ya. Kemudian catatan kedua, IPM tahun 2024 lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Walaupun naik tapi tumbuhnya kurang cepat gitu ya. Kemudian terdapat 7 kabupaten kota yang termasuk dalam kategori IPM sangat tinggi ya. Ini biasanya kota ya. Jadi kota-kota itu karena dia akses dan sarana prasarannya lebih maju ya. Kemudian 28 kabupaten kota kategori tinggi termasuk Jember ya. Dan ada 3 kabupaten dalam kategori sedang. Nah, kemudian catatan yang terakhir, wilayah yang mengalami pertumbuhan IPM tertinggi di 2004 adalah Lumajang dan Kabupaten Mojokerto. Cuman saya belum tahu persis kira-kira program yang dikucurkan di Lumajang dan Mojokerto kira-kira seperti apa. Nah, ini butuh sentuhan dari stakeholder terkait, khususnya dari yang menangani kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi. Saya kira udah ya, habis ya. Nah, nanti bahan bisa diunduh ya dengan link tersebut. Bapak Ibu bisa difoto, nanti bisa diunduh di sana. Termasuk barangkali teman-teman yang lain juga menanyakan hal yang sama ya. Namanya teman-teman mass media yang barangkali ada yang belum hadir di sini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian untuk rilis di penghujung